Halo semuanya, selamat datang bagi kalian yang sedang menyaksikan video kami saat ini. Kenalkan, kami dari kelompok 3, saya Yeskiel Febianto Tangalobo sebagai narator, dan dua rekan kelompok saya, Maharita Ramatia Haliku dan Nirmala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapatkan kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan. Seorang dikatakan pengangguran jika yang pertama, sedang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, sedang mempersiapkan usaha baru. Yang keempat, sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan sifatnya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena angkatan kerja tersebut belum mendapatkan pekerjaan, padahal telah berusaha secara maksimal atau dikarenakan faktor malas mencari pekerjaan atau malas bekerja. Yang kedua, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu jenis pekerjaan. Padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu, tetap tidak dapat mengurangi jumlah produksi. Pengangguran terselubung bisa juga terjadi karena seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Akhirnya, bekerja tidak secara optimal. Contoh dari pengangguran terselubung yaitu dalam suatu perusahaan terdapat 10 tenaga kerja marketing untuk menangani pekerjaan yang ada. Padahal, semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan hanya 6 orang tenaga kerja marketing. Akibatnya, karyawan-karyawan tersebut bekerja tidak secara optimal. Yang ketiga, setengah menganggur. Setengah menganggur adalah pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal, karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Contoh dari setengah menganggur yaitu seorang buruh konstruksi atau bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaan di suatu proyek untuk sementara waktu menganggur sambil menunggu proyek berikutnya. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena terdapat sebanyak 2 atau 3% dari jumlah tenaga kerja. Maka perekonomian itu dipandang sudah mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak 2 atau 3% tersebut dinamakan dengan pengangguran friksional. Yang kedua, pengangguran siklikal adalah pengangguran yang terjadi karena adanya kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang disebabkan dari kondisi geografis, informasi, dan dari proses perekrutan yang panjang. Yang ketiga, pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi karena penggunaan mesin dan kemajuan teknologi. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan jam kerja. Yang pertama, setengah pengangguran sukarela, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Misalnya, tenaga ahli yang gajinya sangat besar. Yang kedua, setengah pengangguran terpaksa, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain. Penyebab terjadi pengangguran di Indonesia. Adapun kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama, kebijakan fiskal dalam jangka pendek yaitu membuat perubahan yang berkaitan dengan pembelanjaan atau pengeluaran pemerintah dan membuat perubahan yang berkaitan dengan sistem dan jumlah pajak yang ditetapkan. Dalam jangka panjang yaitu kebijakan penstabilan otomatis dan kebijakan fiskal diskresioner. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansi dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansi adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, kebijakan pendapatan. Kebijakan pendapatan atau disebut dengan kebijakan harga dan upah adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi atau mengendalikan tingkat kenaikan harga-harga, upah nominal, dan bentuk-bentuk pendapatan lainnya. Yang keempat, kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional adalah kebijakan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi posisi keuangan dan moneter suatu negara. Adapun dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita rendah.
Yang kedua, pendapatan negara dari pajak penghasilan menurun. Yang ketiga, dampak psikologis. Pengangguran minder karena status sosial tidak jelas sehingga menimbulkan perilaku menyimpang atau menimbulkan penyakit sosial. Yang keempat, meningkatnya biaya sosial seperti biaya keamanan, biaya proses peradilan, dan biaya medis. Cara-cara mengatasi pengangguran secara umum. Yang pertama, memperluas dan membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan tenaga kerja. Yang ketiga, menambah keterampilan. Yang keempat, meningkatkan pendidikan. Yang kelima, penyandanggunaan dan penyebaran tenaga kerja. Yang keenam, pengembangan produktivitas tenaga kerja. Rumus tingkatan pengangguran. Yang pertama, rumus angkatan kerja sama dengan jumlah orang yang bekerja tambah jumlah orang yang tidak bekerja. Yang kedua, rumus tingkatan pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100%. Adapun data tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2005 sampai 2018 dan data jumlah dan tingkat pengangguran Indonesia dari tahun 1908 sampai bulan Februari 2019. Sampai di sini dulu ya pembahasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian materi kami ini. Sekian dan terima kasih.